warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umuh Mairo dari kelas PAIB tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum oleh dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ade Zainun. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin dari 5 pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Langsung saja, untuk poin pertama yaitu saya sudah menganalisis kelebihan dan kekurangan dari beberapa definisi yang telah dipaparkan. Hampir semua mendefinisikan bahwa kurikulum adalah susunan yang direncanakan atau proses pembelajaran yang terarah dari kemampuan awal. Dengan adanya kurikulum, kegiatan dan proses pembelajaran akan efektif. Misalnya dari materi yang mudah atau yang rendah, seperti misalnya gini, kelas 1, peserta didik belajar materi yang cukup rendah, cukup mudah. Terus setelah mereka beres, mereka naik ke materi selanjutnya, yaitu naik ke kelas 2, dan materi tersebut akan lebih sulit. Tapi dari samping itu, ada yang mendefinisikan bahwa kurikulum siswa harus menguasai di mana apapun atau materi yang telah diberikan guru atau materi yang telah disampaikan guru, siswa harus menguasainya. Misalnya gini, guru memaparkan materi A dan si siswa harus menguasai materi A tersebut. Dan si guru tidak memberikan ruang di mana siswa untuk mengeluarkan minat dan bakatnya. Dan itu pun salah satu kekurangan adanya kurikulum dari definisi yang dipaparkan. Lanjut, poin kedua yaitu mengenai penelitian kurikulum dalam dimensi tertentu, yaitu yang pertama kurikulum subject matter. Kurikulum subject matter adalah kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Materi yang dipelajari telah disusun secara logis oleh para ahli bidang studi. Contohnya, adanya mata pelajaran sejarah, biologi, dan lain sebagainya. Oke, dan untuk selanjutnya yaitu kurikulum sebagai rencana adalah pengaturan dan rencana yang berisi tujuan, isi, dan mode pembelajaran. Jadi, kurikulum sebagai rencana adalah di mana kurikulum merupakan rencana yang isinya yaitu tujuan, isi, dan metode untuk pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai aktivitas, yaitu proses. Nah, si kurikulum ini sebagai proses di mana terjadinya pembelajaran atau dapat diartikan adalah susunan rencana dan pengaturan yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai tujuan adalah landasan utama di mana dalam pendidikan yang mengarahkan seluruh aktivitas pembelajaran. Kurikulum merupakan tujuan adanya pembelajaran. Yang kelima, kurikulum sebagai reproduksi kultural. Maksudnya, transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat agar dimiliki dan dipahami anak-anak generasi muda masyarakat tersebut. Jadi maksudnya dengan adanya kurikulum sebagai reproduksi kultural, jadi peserta didik dapat mampu mengetahui, paham akan bagaimana kebudayaan di masyarakat tertentu. Lanjut ke yang keenam yaitu kurikulum sebagai body of knowledge. Maksudnya inti ajaran dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang atau industri tertentu. Jadi maksudnya adanya kurikulum ini yaitu agar nanti si peserta didik setelah beres pembelajarannya atau setelah beres kurikulum yang dia laksanakan, dia langsung melamar ke bidang atau bekerja ke bidang tertentu. Jadi kayak ngejurus. Misalnya yang terakhir yaitu kurikulum sebagai sistem apa? Sistem persekolahan, sistem pendidikan. Maksudnya gini, jadi
Kurikulum sebagai sistem yaitu seperangkat rencana dan pengaturan yang menjadi pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Poin ketiga, yaitu cara merancang serta mempertimbangkan apa saja yang diperlukan dalam menentukan tujuan, isi, metode, dan evaluasi dalam kurikulum. Secara umum, ada beberapa cara, diantaranya karakteristik masyarakat zaman sekarang dan masa depan. Karena karakteristik masyarakat zaman sekarang dan masa depan itu sangat dibutuhkan untuk menentukan tujuan, isi, metode, dan evaluasi dalam kurikulum. Karena kita harus mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat sekarang dan bagaimana karakteristik masa depan nanti. Yang kedua yaitu prinsip dasar, mempertimbangkan prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisien, dan efektivitas. Yang ketiga yaitu rumusan tujuan pendidikan yang secara umum. Yang keempat, standar kompetensi kelulusan. Nah, mencakup pengetahuan dan sikap yang harus diterapkan oleh para siswa. Yang kelima, evaluasi kurikulum dengan mempertimbangkan kondisi dan kepentingan. Jadi, kalau kita mau membuat kurikulum baru, yaitu kita harus mengevaluasi kurikulum sebelumnya dan mempertimbangkan kondisinya bagaimana kemarin. Terus, kepentingan apa yang harus ada dalam kurikulum tersebut. Yang terakhir, yaitu output dan outcome, yaitu tentukan apa yang diharapkan dari pelaksanaan evaluasi tersebut. Adapun langkah-langkah untuk pengembangannya yaitu yang pertama diagnosa kebutuhan, yang kedua perumusan tujuan, yang ketiga pemilihan atau perorganisasian materi, yang keempat pemilihan dan perorganisasian pengalaman belajar, dan yang kelima pengembangan alat evaluasi. Poin keempat, yang pertama yaitu fungsi penyesuaian kurikulum yang diterapkan di sekolah harus mampu melahirkan lulusan yang dapat terjun di tengah-tengah masyarakat dan dapat menyelesaikan dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi integrasi kurikulum yang di sekolah harus mampu menyiapkan pengalaman-pengalaman belajar siswa untuk menjadi pribadi yang integrasi dan menjadi bagian utuh dari masyarakatnya. Yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi kurikulum mesti mampu mengembangkan setiap potensi, bakat, minat, atau kecenderungan anak yang berbeda-beda. Yang keempat, fungsi persiapan harus dapat mempersiapkan siswa untuk melanjutkan siswa masuk ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi, bukan hanya terjun ke masyarakat, tapi harus menjadi generasi penerus. Yang kelima, fungsi pemilihan kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik, dan juga kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, fungsi diagnostik kurikulum mesti dapat diwujudkan sebagai alat tolak ukur keberhasilan program pendidikan dan sekaligus alat analisis mengetahui kendala pencapaian tujuan program pendidikan. Poin kelima, dalam pengembangan kurikulum memperhatikan asas-asas tersebut sangat penting karena asas-asas ini memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan kurikulum yang relevan, efektif, dan bermakna bagi peserta didik dan masyarakat. Mungkin itu 5 poin yang bisa saya sampaikan dari 5 pertanyaan yang telah Bapak dosen berikan. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak dosen apabila jawaban yang saya berikan kurang maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Burung Irian, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.